Hai minasan, konnichiwa. Kali ini kita akan membahas tentang kata sifat ya. Untuk siswa-siswa saya dari Ningki ya, kita akan belajar ya untuk kata sifat na dan kata sifat i ya. Jadi kata sifat dalam bahasa Jepang itu ada dua ya, ada dua. Pertama kata sifat na atau yang disebut juga dengan na keiyoshi. Na keiyoshi. Na keiyoshi. Atau bahasa Indonesianya kata sifat na ya. Kata sifat na ya. Na keiyoshi atau kata sifat na. Kemudian ada lagi satu lagi yaitu ikeyoshi. Ikeyoshi atau bahasa Indonesianya kata sifat i ya. Sifat i. Kenapa kata sifat na dan i dipisah menjadi dua ya? Karena ini nanti akan berubah untuk perubahan-perubahannya itu antara yang positif, negatif, positif sekarang, positif lampau itu beda. Nah itu cara merubahnya berbeda-beda. Oke, kita pertama akan membahas dulu kata sifat na ya. Yang pertama na. Nah kata sifat na itu rumusnya KS na ya plus des. Nah, ini untuk yang positif ya. Untuk yang positif sekarang ya. Positif sekarang ya. Ini rumusnya. Oke. Kemudian contohnya nah, contohnya kata sifat na kita ambil saja sehat ya, genki. Genki des. Nah, seperti ini aja, langsung kan. Nah, kata sifatnya itu plus des. Nah, maka dia akan menjadi genki des. Ya. Ini artinya sehat. Ya, sehat sekarang ya. Belum lampau ya. Nah, ini sama dengan kata benda ya. Kata benda juga sama rumusnya. Jadi KS-na atau KB ya. Kita tulis sini KB. Karena sama. KB juga, kata benda juga sama. Contohnya kalau kata benda itu kita ambil misalkan buku ya. Buku berarti home. Home des. Ini kata benda ya. Jadi sama ya. Kata benda sama kata sifat na itu rumusnya sama ya. Jadi KS na atau HB plus des. Nah, ini rumusnya untuk kata sifat na dan kata benda bentuk sekarang ya, positif sekarang. Nah, kemudian untuk membuat negatifnya, negatif sekarang. Negatif sekarang. Maju lagi coba. Nah ini tidak berubah kata sifatnya ya. Kata sifatnya tetap. Nah yang berubah nanti itu belakangnya, desnya ya. Desnya akan berubah ya. Desnya akan berubah. Nah kalau negatif dia akan menjadi dewa arimaseng. Dewa, tulisannya DH ya, dewa arimaseng. Bacanya dewa arimaseng. Nah, jadi yang berubah belakangnya. Kalau genki-nya tetap genki, genki dewa arimaseng. Nah, maka dia akan berarti tidak sehat. Ya. Kalau yang di atas ini artinya sehat, genki des. Kalau yang ini genki dewa arimaseng artinya tidak
sehat. Sehat artinya tidak sehat. Begitupun kata benda ya. Di sini ada kita kata benda, contohnya hong. Hong akan menjadi hong dewa arimaseng. Ya. Jadi yang tadinya kalau positif itu hong des artinya buku. Ya. Kalau yang hong dewa arimaseng berarti artinya bukan buku. Ya. Bukan buku. Karena dia negatif. Ya. Oke, paham sampai sini? Oke ya. Kemudian kalau sudah tahu untuk sekarang KS, na atau kata benda KB ya, plus dewa arimaseng. Atau ja arimaseng juga bisa ya. Atau ja arimaseng boleh pilih salah satu ya. Nggak boleh dua-duanya ya, harus salah satu, dewa arimaseng atau ja arimaseng. Itu untuk negatif ya, ini rumusnya ya. Contohnya yang ini yang di atas itu. Jadi kalau yang atas yang positifnya ini rumusnya KS-na plus des. Nah, untuk yang negatifnya KS-na atau KB plus dewa arimaseng atau ja arimaseng. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk ininya contohnya ini yang di atas ya. Contohnya. Ini contohnya di sini. Contoh untuk yang positif sekarang. Ini masih sama-sama sekarang ya. Paham tidak? Paham? Oke, kalau paham, coba kita bikin contoh. Ya. Contohnya apa? Cantik. Bahasa Jepangnya apa cantik? Kirei. Kirei. Hai. Jadi kalau cantik, ya, ini kita tulis ya. Kirei des, ya. Ini untuk yang positif sekarang ya. Positif sekarang. Kirei des. Maka kalau untuk negatifnya menjadi apa? Menjadi kirei dewa arimaseng. Ya, betul ya. Seperti itu ya. Kirei dewa arimaseng. Itu untuk yang negatifnya ya sekarang ya. Oke. Kemudian kalau misalkan kata benda bagaimana? Kata benda kita ambil contoh misalkan mobil. Mobil bahasa Jepangnya apa? Kuruma. Hai, ya. Kuruma ya. Nah, contohnya kalau yang untuk positif sekarang itu kuruma des. Nah, ini ya sekarang ya. Untuk yang negatifnya sekarang masih sekarang juga, berarti yang diganti yang mana? Ininya ya. Diganti desnya. Untuk kuruma tetap tidak berubah. Nah, yang berubah adalah desnya. Desnya menjadi dewa arimaseng ya. Ya. Jadi kurumanya tetap, kuruma tidak berubah. Yang berubah belakangnya ya. Des menjadi dewa arimaseng. Ya. Hai minasan, siswa-siswa saya ya. Kita akan membahas yang bentuk lampaunya ya, dari kata sifat na ya. Atau di na keyoshi. Kata sifat na ya, na keyoshi atau bahasa Indonesia kata sifat na. Tadi sudah dibahas untuk yang bentuk sekarang ya, positif dan negatifnya. Kemudian kita bahas tentang yang sekarang yang lampaunya ya, yang lampau.
Baik, kita tulis dulu yang sekarang. Kita tulis lagi rumusnya, yaitu KS Na plus Des. Ya, kita tulis rumusnya saja. Nah, kemudian yang negatifnya, ini yang positif ya. Negatifnya yaitu KS Na plus Dewa Arimaseng. Arimaseng ya, atau Ja Arimaseng. Ya, ini yang negatif ya. Negatif sekarang ya. Nah, jadi perlu diingat lagi kata sifat na dan kata benda ya. Kata benda itu sama rumusnya. Jadi kita kasih ringkas seperti ini. Boleh kata sifat na, boleh kata benda plus des, rumusnya sama ya untuk yang positif. Nah, untuk yang negatifnya ini yang di bawah, kata sifat na atau kata benda plus des Dewa Arimaseng atau Ja Arimaseng ya. Ini salah satu. Tidak boleh dua-duanya ya. Jadi ini salah satu. Contohnya untuk yang des tadi, contohnya Kirei des. Ya. Kirei des. Untuk contoh yang kata sifat na bentuk sekarang ya, positif sekarang. Nah, yang negatifnya berarti Kirei ini akan berubah menjadi des, menjadi Dewa Arimaseng. Contohnya berarti Kirei Dewa Arimaseng. Nah, oke. Nah, kemudian untuk yang bentuk lampau, ya, bentuk lampau itu tinggal dikasih desta saja, dirubah menjadi desta. Caranya begini. Untuk yang positif ini kan des, ya, Kirei des, ya. Maka dia untuk lampaunya, ini kita tulis lampau, ya, positif lampau. Yang tadinya des, dia akan berubah menjadi desta. Ya. Maka rumusnya KS Na plus desita. KS Na atau KB ya, sama. Nah, ini. Contohnya yaitu kita ambil yang tadi sama Kirei. Yang kalau positifnya itu kan positif sekarangnya Kirei desta, maka contoh yang lampaunya, positif lampaunya Kirei desita. Yang tadinya des menjadi desita. Ya. Jadi tidak berubah untuk kata sifatnya. Kata sifatnya tetap Kirei, ya. Ini tetap Kirei. Yang berubah itu ininya. Des menjadi desita. Ya. Itu artinya lampau. Jadi artinya cantik. Ini juga sama cantik, tapi bentuk lampau, sudah lampau. Contohnya kemarin, misalkan hari ini cantik, kemarin juga cantik. Contohnya, Kyou wa kirei desu. Ya. Kino mo kirei deshita. Ya. Kino mo kirei deshita. Jadi kemarin juga cantik. Ya, seperti itu contohnya. Jadi desta. Jangan ya, kalau ini tandanya lampau. Artinya sama. Hari ini cantik, kemarin juga cantik. Ya. Cuman lampau, makanya menjadi desta. Nah, kalau yang negatifnya bagaimana? Negatif. Negatif juga kita ambil dari sini sama ya. Positif negatif yang sekarang itu kan KS Na plus Dewa Arimaseng atau Ja Arimaseng. Nah, maka untuk negatif lampau itu juga tinggal dikasih desta saja. Jadi rumusnya masih tetap sama. Ini yang negatif ya.
Negatif itu KS Na atau KB benda plus Dewa Arimaseng ditambah Desita. Dewa Arimaseng atau Ja Arimaseng sama ya. Boleh pilih salah satu. Ja Arimaseng, Desita ya. Nah, ini. Untuk menjadikan lampau dia akan menjadi ditambah Desita. Ini rumusnya. Oke, silakan coba. Itu rumusnya. Kita lihat dulu rumusnya. Oke. Kalau sudah paham, kita akan membuat contohnya ya. Contohnya yang positif lampau. Oke, sini. Lampau ya. Nah, step yang sama, Kirei ya. Desita. Kirei Desta ya. Itu berarti sudah lampau. Nah, kalau misalkan ditambah keterangannya lampau waktunya ya biar lebih jelas. Contohnya kemarin cantik. Berarti Kino Kirei Desita. Kemarin cantik ya, kemarin cantik. Kemudian kalau yang negatifnya, negatif lampau, berarti Kirei Dewa Kirei apa? Dewa Arimaseng. Ya, Kirei Dewa Arimaseng. Ditambah Desta ya. Karena dia lampau. Kirei Dewa Arimaseng Desta. Untuk lebih jelas lagi dikasih keterangan waktu, misalkan kemarin boleh Kino Kirei Dewa Arimaseng Desita ya. Nah ini. Jadi artinya kemarin tidak cantik ya, kemarin seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah paham. Kalau misalkan tidak paham, silakan tulis di kolom komentar ya. Kolom komentar, jangan lupa like and subscribe. Juga share.